Taman Digital akan hadir di Nagari Toboh Gadang, dorong informasi dan UMKM warga. Padang Pariaman, program Taman Digital yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu titik yang akan segera direalisasikan berada di Masjid Abu Rahman, Sungai Abu, Nagari Toboh Gadang. Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Hasan Basri menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. Menurutnya, keberadaan Taman Digital akan menjadi langkah maju dalam meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, khususnya di tingkat nagari. Dukungan juga datang dari Dinas-Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo, Kabupaten Padang Pariaman yang menilai bahwa Taman Digital dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pusat informasi berbasis teknologi bagi warga. Ketua Remaja Masjid Abu Rahman bersama Ketua Karang Taruna Nagari Toboh Gadang turut menyambut baik penetapan titik koordinat pembangunan Taman Digital tersebut. Mereka berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh generasi muda maupun masyarakat umum. Taman Digital ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat akses internet, tetapi juga pusat informasi yang mendukung perkembangan UMKM, edukasi digital, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya di tengah masyarakat, ujar salah satu tokoh pemuda setempat. Dengan hadirnya Taman Digital di Masjid Abu Rahman, Sungai Abu, masyarakat di Nagari Toboh Gadang diharapkan semakin mudah mengakses informasi, mempromosikan produk UMKM, serta meningkatkan literasi digital secara luas. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital hingga ke tingkat nagari, demi mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Nasri Koto, Wali Nagari Toboh Gadang. Sangat mendukung tinggi bantuan dari Kominfo, digitalisasi untuk Nagari Toboh Gadang. Saya sebagai Wali Nagari mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan digitalisasi ini berjalan dengan bertujuan baik supaya pemuda dan pemudi Nagari Toboh Gadang berjalan di arah jalan yang positif. Saya sebagai Wali Nagari mengucapkan terima kasih banyak kepada Kominfo Kabupaten Padang Pariaman dengan Pokir anggota Pak Dewan dari PKB Kabupaten Padang Pariaman. Tadi kita kan ada pembimbingan nih, kita tanya nih, boleh Pak ya? Boleh. Nah, rencana kan Taman Digital ini sebelumnya kan mau diusahain jadi apa? Ya. Nah itu kenapa tindak koordinatnya itu alasannya apa? Alasannya embung memang yang pertama direncanakan oleh Wali Nagari, tapi mengingat dan menimbang ada pemikiran-pemikiran yang positif dimasukkan oleh warga Nagari Toboh Gadang, berkemungkinan besar ada muncul efek-efek negatif karena embung tidak berhuni dengan 24 jam. Itu dialihkan ke surau Masjid Al-Aqsa Nagari Toboh Gadang di Sungai Abu. Alasan positifnya karena kalau di embung berkemungkinan besar tidak terkontrol Nah, penggunaannya. Tadi juga kita dengar katanya juga di KUD juga mau dibuat Ya. di masjid akhirnya. Karena pertimbangan itu ya Pak ya? Ya, karena pertimbangan itu aja. Nah ini untuk target Pak Wali sendiri dengan adanya Taman Digital itu sendiri, Pak Wali sendiri punya target untuk warga itu tahun ini ataupun bulan ini segala macam itu Taman Digital itu mau disosialisasikan atau mau dipromosikan atau gimana? Ya, target ke depannya Taman Digital kita ini akan dipromosikan untuk Nagari Toboh Gadang dan sekitarnya untuk menambah wawasan dan pikiran untuk masyarakat di bidang UMKM supaya Nagari Toboh Gadang untuk ke depannya lebih maju dan lebih sejahtera. Berarti di UMKM ini program pemerintahnya? Iya. Program pemerintah itu juga itu bisa menaikkan PAD juga? Bisa kalau seandainya masyarakat itu belajar dengan digitalisasi ini, alhamdulillah terbuka peluang-peluang yang untuk memajukan Nagari Toboh Gadang, UMKM Nagari Toboh Gadang. Oke Pak Wali, terima kasih atas waktunya Pak Wali. Semoga Toboh Gadang, Nagari Toboh Gadang
bisa merealisasikan taman digital ini menjadi hal-hal positif untuk warganya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari anggota dewan dari fraksi PKB ya. Ya. Nah, dari Pak Hasan Basri. Nah, ini tadi kami dari media memantau ada kegiatan yang sepertinya tadi dari Nagari ya, Nagari Topo Gadang itu. Itu boleh tahu nggak ada pembicaraan apa tuh, Pak Oli? Apa Pak Dewan? Alhamdulillah di tahun 2006 sesuai dengan visi-visi Bupati, salah satunya adalah ekonomi kreatif atau ekonomi inklusif, maju dan merata. Nah, di sini kami selaku anggota DPRD mendorong visi misi Bupati. Salah satu misinya itu adalah ekonomi inklusif. Artinya pemberdayaan masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dampak dari tersebut. Maka kami atas nama pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah Nagari, teman Nagari, pemuda, baik itu remaja masjid maupun Karang Taruna untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Kenapa ini sasarannya pemuda? Karena pemuda ini lebih bijak, lebih kreatif, lebih bersih dan mau bekerja untuk kemajuan Nagari. Nah, salah satunya adalah karena ada beberapa pemuda kita, salah satunya di Topo Gadang ini, kita sudah latih pemuda pelopor, kemudian pemuda digital marketing, maka setelah pelatihan itu ada tidak lanjutnya. Salah satu tidak lanjutnya adalah pengadaan taman digital atau taman warnet. Salah satunya di Topo Gadang ini kita lihat pemuda Topo Gadang ini sangat kreatif, sangat mau menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan negeri. Maka hari ini kita mengunjungi titik koordinat untuk pemasangan wifi gratis bersama sarana prasarana. Nah, disinilah pusat kegiatan yang kita lakukan untuk pemasaran atau promosi terhadap UMKM yang ada di Nagari Topo Gadang ini atau Nagari Kecamatan Suntuk Topo Gadang. Sehingga apa? Ketika masyarakat membuat hasil produksinya, maka pemuda lah yang mengambil andil untuk melakukan promosi. Maka di sini kita kombinasikan antara bisa pemberdayaan masjid dan juga bisa peningkatan ekonomi masyarakat. Maka lokasi ini kita ambil di dekat masjid dan masjid juga bisa kita berdayakan untuk meramaikan sehingga masyarakat yang ingin memanfaatkan taman digital ini bisa juga melaksanakan ibadah di masjid yang dekat di taman digital ini. Jadi Pak Dewan, selain ini kan Pak Dewan sendiri kan di Dapil 2 tuh. Jadi itu kan ada beberapa kecamatan. Ini apakah yang pertama di Dapil 2 atau sebelumnya sudah ada? Kalau program di Kominfo, ini kan learning sektornya kan Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pademangan. Kalau di Dinas Kominfo sudah melaksanakan beberapa titik, dan ini sudah kita laksanakan terutama di Pacung Kuda, ada di tempat Jodah kemarin sudah didirikan. Dan ini kalau untuk pokir saya hari ini baru pertama kita buat, kita lakukan, kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Ini pesan-pesan untuk taman digital sendiri dan pemuda ataupun dari masyarakat sendiri kepada masyarakat ini. Silakan. Harapan kita untuk kedepannya, kalau ini sudah kita bangun dan atau kita fasilitasi, mudah-mudahan pemuda Suntuk Topo Gadang umumnya bisa melahirkan ide dan gagasan untuk kemajuan nagarinya masing-masing. Terutama adalah dalam peningkatan ekonomi. Karena kalau ekonomi sudah kuat, ekonomi sudah bagus, insya Allah masyarakat aman dan tentram. Nah, harapan kita seperti itu. Terima kasih Pak Dewan, Pak Hasan Basri dari Fraksi PKB. Sama-sama. Assalamualaikum. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Eri Sugiarto? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Dari Kominfo Padang Pariaman. Ini Ya. sekarang tadi kita melihat, kita pantau dari media. Sepertinya ada kegiatan ini. Boleh nggak tahu kegiatan apa ini Pak Eri? Oke, baik Bang. Alhamdulillah hari ini kita bersama tim meninjau lokasi tempat rencana pemasangan Taman Digital Publik atau dalam kami singkat namanya Mantap. Taman Digital Publik ini merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kominfo dan bekerjasama dengan stakeholder termasuk juga dengan bapak-bapak dari DPRD. Kita meninjau titik lokasi pemasangan Taman Digital Publik ini. Taman Digital Publik ini merupakan salah satu penyediaan akses bagi seluruh generasi ataupun seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan jaringan internet untuk hal-hal yang positif. Jadi kita di sini tagline-nya adalah ruang kreatif yang kita sediakan ini adalah untuk hal-hal positif. Maka kita coba melihat posisinya mungkin strategis di sini, kita tinjau bersama-sama tim di hari ini. Nah ini selain di sini memang ini programnya untuk Kabupaten Padang Pariaman atau hanya Tobo Gadang aja? Ini Tobo Gadang merupakan salah satu yang ke-7 lokasi yang akan kita bangun setelah tahun 2025 kemarin kita telah membangun 5 dan 4 dan 1 di tahun 2024. Jadi ini yang ke-7. Jadi program ini kita targetkan untuk seluruh nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Nah prioritas utama yang perlu dikejar sama Kominfo nih di kecamatan apa aja, nagari-nagari mana? Sebenarnya ada beberapa prioritas, termasuk di dalam itu adalah lokasi wisata, terus lokasi-lokasi tempat olahraga, fasilitas-fasilitas umum, termasuk juga masjid. Salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda di saat mereka jadwal masuk salat, mereka bisa salat dan mereka bisa melakukan aktivitas lagi setelah itu. Nah ini pembatasan itu kan internet itu sendiri kan banyak itu Pak Eri ya. Ya. Pembatasan nanti anak-anak supaya jangan masuk ke situs-situs yang Ya, yang negatif gitu ya. Itu tanggap dari Kominfo sendiri ada nggak? ya, disitulah kita mencari posisi atau tempat yang strategis, yang ada keramaian. Di sana bisa ada pengawasan dan pemantauan dari warga dan masyarakat sekitar. Posisi di sini adalah salah satu tempat yang strategis, di mana semua masyarakat bisa saling memantau. Terus untuk situs-situs juga nanti akan kita kontrol secara kontinu di Dinas Kominfo. Nah itu internet sendiri ada batasan nggak? Berapa meter gitu? Ada, yang kita akan ada bikin radiusnya maksimal 20 meter sekitaran. Jadi Titik ya. dari titik koordinatnya, jadi bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar di sekitaran sini. Kebetulan di Tobo Gadang nih di masjid letaknya. Ya, kita ambil di sini. Jadi walaupun dia nggak sembahyang, yang penting dekat masjid gitu ya. Ya, nanti mereka akan dipanggil oleh muazin untuk melaksanakan salat. Oke Pak Eri, terima kasih Siap. atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh perkenalkan nih dirinya dengan Ketua Remaja Mesin ya? Iya Pak, betul Apa sekali. namanya? Baik Pak, nama saya itu Hendri Safiadi Pak, anak Nagari Tobo Gadang. Tobo Gadang ya. Iya, Nah, tadi kita kan melihat dari Nagari Tobo Gadang, tadi kita lihat ada kedatangan tamu dari Kota Dewan, Iya. Kominfo. Hmm. Ini ada kegiatan apa ini di Remaja Mesin? iya. Baik Pak, sedikit saya ingin sampaikan dari pertanyaan Bapak ini. Nah tadi memang betul ada kedatangan tamu dari anggota Dewan Fraksi PKB Dapil 2, yaitu Bapak Bapak Hasan Basri, dan juga dari Kominfo, dan ada juga Pak Wali Negari, dan juga ada tokoh-tokoh yang di Nagari Tobo Gadang. Nah itu tadi Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari pertemuan tadi, itu adanya pokok pikiran dari anggota Dewan tersebut, dan juga langsung dieksekusi oleh Dinas Kominfo Padang Pariaman, dan disetujui oleh Bapak Wali Negari Tobo Gadang, yaitu adanya taman digital yang akan titik koordinatnya di masjid ini, Masjid Sungai Abu ini, atau Masjid Babu Rahman namanya Pak. Nah tujuannya kenapa diadakan di masjid, itu adalah salah satu bentuk inisiasi
untuk pemancing pemuda biar bisa lebih kreatif lagi, inovatif lagi dalam penggunaan teknologi atau digitalisasi. Nah, yang mana dalam dunia digitalisasi ini tentu ada azas manfaatnya dan bisa untuk mendukung sarana prasarana berkreasi untuk mempromosikan dari UMKM yang ada di negara kita ini. Nah, sebagaimana kita lihat banyaknya UMKM yang ada di negara Toba Gadang, tapi pemasarannya yang sulit. Nah, bagaimana kita melakukan pemasaran? Tentu adanya inisiasi dari remaja masjid untuk mempromosikan melalui media sosial atau digitalisasi. Nah, dengan adanya pokok pikir anggota Dewan Bapak Hasan Basri ini dan diskusi oleh Dinas Kominfo Padang Pariaman, itu adalah sangat bermanfaat dan rasa bersyukur kami sebagai pemuda dan juga pemerintah negari dengan adanya taman digital yang diadakan di titik di Masjid Babur Rahman ini, Pak. Dan ini semua gimana nanti tentang dari remaja masjid itu untuk perawatannya segala macam, apakah memang sudah siap? Nah, secara untuk perawatan dan controllingnya itu insya Allah kami siap dan kami mensupport penuh dengan adanya program ini, dengan adanya jaringan internet ini. Dan salah satu lagi dari salah satu kegunaan teknologi ini, kita juga bisa memancing pemuda-pemuda yang ada di negara Toba Gadang, bukan Toba Gadang aja, boleh di luar Toba Gadang pun untuk ikut andil berkumpul di masjid ini untuk berkreasi inovatif kreativitas dalam ekonomi digital. Dan juga kita bisa mengembalikan kultural Minangkabau yang mana pemuda itu tempat tidurnya itu adalah salah satunya di masjid. Dan masjid ini bisa juga kita jadikan sarana-prasarana untuk tempat kita belajar, baik itu belajar kata pasambahan, silek, dan ke teknologi. Nah, situ kita tempat wadahi melalui taman digital yang ada di Masjid Babur Rahman ini, Pak. Nah, untuk remaja masjid sendiri, Ya, kita lebih ke remaja masjidnya ya. ya. Itu dia punya target nggak untuk adanya taman digital ini? Apa targetnya Nah, di remaja masjidnya? ya. Yang dari masjid-masjidnya, target utamanya itu adalah yang pertama menguatkan hati lagi dari pemuda remaja masjid ini agar kembali lagi ke masjid, agar daya tariknya ke masjid itu lebih kuat lagi. Karena salah satu untuk menarik pemuda untuk ke masjid itu agak sulit. Tapi dengan adanya taman digital, itu adalah salah satu pemancing penguat untuk pemuda itu bisa kembali menjadi remaja masjid dan kembali ke surau bahasanya, Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa sebagai wadah tempat mereka belajar dan bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal-hal yang positif sebagai faktor pendukung pemuda belajar inovatif kreativitas dalam ekonomi kreatif nantinya, Pak. Jadi nilai religiusnya ada, nilai ekonomisnya juga ada, kreativitasnya juga ada di masjid ini, Pak. Itu salah satunya, Pak. Oke, harapannya untuk masyarakat Toba Gadang Ya. dengan adanya taman digital ini dari remaja masjid, pesannya ke masyarakat Toba Gadang apa? Baik, kalau untuk pesan saya dan harapan saya, dengan adanya taman digital ini, saya berharap besar bagaimana pemuda-pemuda ini dan juga masyarakat ini aktif kembali ke masjid dan menghidupkan lagi kembali masjid ini, tempat kita beribadah, tempat kita menuntut ilmu, tempat kita belajar, tempat kita mufakat dan musyawarah, tempat kita belajar seni budaya juga bisa, tradisi juga bisa sini. Bisa nanti kita bicara untuk UMKM atau bazar di masjid ini, dan harapannya jadikanlah wadah teknologi ini tempat kita belajar azas bermanfaat. Jangan jadikan teknologi ini menjadi hal-hal yang nantinya yang tidak diinginkan atau yang negatif. Karena sependek pengalaman saya, teknologi ini bisa bermanfaat dan juga bisa negatif. Tapi jangan dijadikan negatifnya, tapi kita fokuskan pada positifnya dengan adanya wadah yang dari pokok pikiran Bapak Hasan Basri tersebut, Pak. Oke, terima kasih Ketua. Ya, siap, Pak. Atas waktunya. Ya, siap, Pak. Ini sukses Ya. dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Pak Morlan, ini Ketua Karang Taruna Toba Gadang ya? Iya, Pak. Ini tadi kita lihat tadi ada sedikit tamu-tamu yang datang dari Dewan juga ketika kita hadir di kantor Wali Nagari tadi ya. Iya, Pak. Ada juga Ketua Remaja Masjid, ada juga dari Kominfo. Iya, Pak. Ini kabarnya akan dibangun taman digital. Iya, Pak. Nah, ini taman digital ini kan ternyata itu diminta di dekat masjid sini. Iya. Nah, ini Karang Taruna sendiri, sebagai Karang Taruna sendiri, dengan adanya taman digital ini, seperti apa perspektif dari Pak Maran? Oh, kami berharap dengan hadirnya taman digital yang difasilitasi dari Kominfo Kabupaten Padang Pariaman bisa memberikan manfaat terhadap
pemuda dan seluruh masyarakat yang ada di Negari Tobo Gadang, terutama dalam menunjang kemajuan UMKM dan sektor ekonomi masyarakat di Negari Tobo Gadang. Yang kedua, kami dari Karang Taruna meminta untuk dihadirkan di dekat masjid agar sesuai dengan himbauan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk kembali ke surau. Pemuda yang menciptakan pemuda yang religius, cerdas, serta bisa memberikan manfaat terhadap lingkungan di tempat tinggal pemuda tersebut. Nah ini sebagai ketua, berarti kan punya visi dan misi untuk Taman Digital ini. Jadi target dari Karang Taruna itu sendiri apa-apa aja nanti kegiatan-kegiatan kalau Taman Digital ini sudah berdiri? Insya Allah kami dari pemuda akan mengajak seluruh pemuda untuk melakukan aktivitas digital di Taman Digital ini, memanfaatkan mulai dari untuk menimba ilmu, setelah itu untuk mempromosikan kreativitas yang telah diciptakan oleh pemuda itu sendiri. Nah ini untuk terakhir ini harapannya nih kepada masyarakat Tobo Gadang. Ya. Apa harapan dari Ketua Karang Taruna? Harapan kita untuk Nagari Tobo Gadang ini, semoga dengan adanya Taman Digital ini, apa harapan Ketua Karang Taruna dan pemuda-pemuda di sini? Harapannya semoga dengan hadirnya Taman Digital ini bisa merubah mindset dari pemuda itu sendiri, merubah menjadi pemuda yang cerdas, yang intelektual, yang tahu tentang semua ilmu teknologi, tidak ketinggalan gaptek lah. Jadi jauh dari ketinggalan teknologi yang seperti yang sebelumnya. Terima kasih Ketua atas waktunya.